Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat ya. Ayo mencoba melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering kita temui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Nah, ada kecap, sirup, dan lain sebagainya ya. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air yang ada di dalam gelas? Beda ya. Nah, coba kita lihat ini dulu ya. Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Ya, mengetahui sifat benda cair. Lakukan secara berkelompok. Nah, ini karena pembelajaran jarak jauh ya. Jadi Pak Guru sampaikan saja ya. Lakukan secara berkelompok. Lalu ada alat dan bahan. 1 minyak dan air goreng. 2 ember, 3 gelas, 4 kantong plastik. Langkah-langkah percobaan, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Catatlah hasil pengamatanmu di tabel berikut ini. Nah, itu nama benda, misalkan tadi kan apa namanya? Air dan minyak goreng. Air, terus dulu air. Lalu sini minyak goreng. Lalu yang benda cair apa saja? Kecap misalkan ya. Kecap, sirup, lalu apa lagi? Susu kental manis atau ya boleh ya susu kental manis ya. Itu juga benda cair ya, meskipun agak kental sedikit ya. Coba kita lihat, semua ada 5 ya. Nah, kita lihat kolomnya ini, bentuknya berubah sesuai wadah. Iya tidak? Air? Iya. Minyak goreng? Iya. Kecap? Iya. Sirup? Iya. Susu kental manis? Iya. Bentuknya tetap walaupun warnanya berubah? Tidak ya. Berarti silang. Ini semuanya. Dapat digenggam. Dapat digenggam hanya sebentar, tapi nanti jatuh semua ya, pada netes semua, berarti ini tidak ya. Kalau yang jelas dapat digenggam itu benda padat ya. Ini tidak dapat digenggam berarti iya ya, kita kasih canda centang begitu ya. Jelas ya, bentuknya berarti berubah sesuai wadah dan tidak dapat digenggam. Yuk, kamu telah melakukan percobaan. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Benda cair mempunyai sifat berubah mengikuti wadahnya dan tidak dapat digenggam. Nah, gitu. Jelas ya? Coba. Ayo bercerita, kamu telah melakukan percobaan di atas. Percobaan untuk membuktikan sifat benda cair. Kemudian ceritakanlah di depan kelas sifat dan manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari. Sifatnya berarti kan ini ya, berubah mengikuti wadahnya dan tidak dapat digenggam. Lalu manfaatnya benda cair dalam kehidupan sehari-hari, contohnya air. Air bisa untuk minum, bisa untuk mandi, bisa untuk mencuci pakaian, mencuci piring, gelas, dan lain-lain. Lalu apa lagi? Selain air, minyak goreng, misalkan minyak goreng untuk memasak, ya, untuk menggoreng, gitu. Itu contohnya ya. Jelas ya? Lanjut. Ayo berlatih. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya, buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman di seberangmu. Ya, ini harusnya praktek. Nah, ya,
praktek, berarti PJOK ini harusnya ya. Nah, ini kalian berbaris, ini kalian di sini 1 2 3 1 2 3 ada 5 anak. Baris kedua ini bolanya sih lempar ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, seperti itu ya. Terusnya praktek ya, yang menyampaikan harusnya Pak Guru olahraga, tapi Pak Guru sampaikan sekilas saja ya. Setelah itu, lakukanlah permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan bola dialah pemenangnya. Nah, seperti itu ya. Ini sepintas saja. Yuk lanjut. Ayo berdiskusi. Permainan bola diperlukan kerjasama antara anggota kelompok. Bentuk kerjasama contohnya gotong royong. Nah, ada wacana. Yuk kita baca dulu. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah loh. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak pun gembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, ini sedang gotong royong menyiapkan lahan untuk anak-anak ya. Ini ada menyiapkan makanan, ada yang membuang sampah, ada yang menyapu, menata tanaman, ini menyiapkan bahan-bahan bangunannya ya. Nah, itu. Pernah ya kalian ikut gotong royong di rumah atau di tempat tinggal kalian ya, lingkungan? Pasti pernah ya. Nah, yuk kita lihat yuk. Nah, kamu telah membaca cerita di atas. Diskusikan dengan temanmu apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai. Kenapa? Karena warga saling gotong royong. Jadi pekerjaan cepat selesai. Apa lagi coba? Karena mereka membagi tugas dengan rata, maksudnya tidak semuanya di sini semua, di sini semua, tidak, tapi semua kerjasama ya, ada yang di sana dan di sini dan lain-lain, jadinya cepat selesai seperti itu ya. Jelas ya. Ini udah cukup segini saja. Lalu ini yuk kita lihat bawahnya. Kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Tuliskan contoh kegiatan tersebut di lingkungan tempat tinggal. Misalkan membersihkan selokan. Nah, biasanya kan selokannya mampet ya, itu di dekat jalan kalian, nah dekat rumah. Nah, itu bisa tuh membersihkan apa lagi? Membersihkan jalan juga bisa, misalkan jalannya banyak yang kotor, itu juga ya. Lalu apa lagi? Pos ronda itu ya, membersihkan pos ronda atau ikut ronda malam itu ya, bapaknya kalian biasanya itu juga termasuk gotong royong menjaga keamanan ya. Ikut ronda malam misalkan untuk bapak-bapaknya ya, untuk bapak kalian. Ya, papa ini juga bisa ya. Ini hanya contoh ya. Lalu yang di rumah, gotong royong di rumah membersihkan halaman. Lalu apa lagi? Mencuci baju, membantu ibu mencuci baju juga boleh ya. Lalu apa? Mencuci gelas, piring, ya juga boleh ya. Ini hanya contoh ya. Lalu di sekolah, gotong royong sekolah yang setiap hari itu namanya apa? Tugas piket ya, piket harian. Nah, itu kan bergotong royong tuh. Nah, ya, lalu apa lagi? Gotong royong membersihkan halaman sekolah misalkan juga boleh. Lalu apa lagi? Memungut sampah ya, biasanya itu ada yang membuang sembarangan. Nah, kalian membuangnya ke tempat sampah juga boleh, itu sama saja gotong royong bersama teman-teman kalian ya. Membuang sampah ya.
buang sampah. Nah, ini hanya contoh ya. Apakah kamu pernah mengikuti kegiatan gotong royong? Ceritakanlah di depan kelas yang pernah kamu lakukan. Ya, ini pastinya pernah ya. Nih, insya Allah kalau Allah izinkan bentar lagi kita tatap muka ya. Kita berdoa saja semoga pandemi ini cepat berakhir. Begitu saja dari Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.